Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, malam buat teman-teman yang nanti mendengarkan video ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari tim perancangan produk kelompok 02 yang beranggotaan. Bisa dibantu next slide. Oke, buat tim kelompok 02 dari perancangan produk ini yang pertama ada Kak Rifka Dahayu Azhara N, lalu ada Kak Helmi Aditya Reza, lalu ada Kak Tina Cassandra Wisesa, dan saya sendiri yaitu Renaldi Harun. Saya dibantu next lagi. Oke, buat slide yang pertama kali ini kita akan bahas mengenai voice of customer, di mana voice customer sendiri merupakan standar metode yang biasanya digunakan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh umpan balik ataupun masukan dari pelanggan produk ataupun proses produksi mereka. Bisa dibantu next lagi. Nah, di sini bisa terlihat ada merupakan circle ataupun alur dari voice of customer sendiri, yaitu dimulai dari standar atau standarisasi, lalu ada metode, lalu kita inputkan data-data tersebut, lalu ada requirement, dan terakhir yaitu satisfaction ataupun biasanya evaluasi. Hal-hal ini sering sekali diaplikasikan dalam suatu perusahaan juga. Dan pada prinsipnya POC sendiri itu menerima berbagai masukan ataupun saran serta kritik yang disusun berupa laporan berdasarkan prioritas ataupun yang sudah pernah dicoba oleh beberapa customer untuk dapat dianalisis. Mungkin untuk slide yang kali ini bisa dilanjutkan oleh teman-teman. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Renaldi. Jadi, apakah yang sebenarnya pelanggan inginkan dari perusahaan pemasoknya? Nah, yang diinginkan pelanggan dari perusahaan pemasoknya adalah penerapan voice of customer dilakukan pada saat menjalankan suatu hal baru yang terkait dengan pelanggan, seperti saat yang pertama ada perhitungan keuntungan atau profitabilitas, yang kedua ada akan mengeluarkan produk baru, layanan jasa baru, dan proses baru. Nah, pada prinsipnya, pelanggan itu membutuhkan untuk didengar kebutuhannya, dan perusahaan pemasok dapat mengambil tindakan kemudian melaporkan kembali kepada mereka. Nah, kesimpulan dari hal tersebut adalah apapun yang pelanggan pikirkan atau rasakan terhadap produk, jasa, atau perusahaan adalah masukan bagi voice of customer. Jadi, pelanggan di sini adalah merupakan raja, dan pelanggan sendiri ini akan memberikan tanggapan atau responsinya terhadap produk yang diproduksi oleh perusahaan pemasok. Nah, dari keluhan dari pelanggan tersebut, nah perusahaan pemasok ini berhak untuk mengambil tindakan untuk menjawab atau mendengarkan keluh kesah atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, untuk slide selanjutnya, ini yang menjawab adalah produk good day. Kenapa produk good day? Karena produk good day ini dinilai lebih pas dari baik segi rasa, harga, maupun packaging dari produk tersebut. Nah, baik, selanjutnya ada dari customer respon yang telah kita teliti. Dan di sini berdasarkan riset pasar yang kami lakukan dalam mewawancarai 10 orang yang kami temui di warung kopi, kampus, kafe, dan juga tempat berkumpul lainnya. Di sini kami mendapatkan data bahwasanya 7 dari 10 orang yang kami wawancarai tersebut memilih untuk mengkonsumsi kopi putih dengan alasan yang berbagai macam. Berikut kami cantumkan hanya 3 orang aja. Yang pertama ada Mas Rahman, yaitu dengan alasan
kopi Good Day ini lebih menyegarkan daripada merek-merek lain yang gampang dicari juga. Yang selanjutnya ada Pak Dendi, dan juga yang juga beralasan bahwa dengan konsumsi kopi Good Day ini, dalam perjalanan jauh tuh, beliau mengaku bahwasannya kopi tersebut dapat menahan kantuk dikala menyetir pergian jauh. Yang selanjutnya ada Mbak Yasmin yang beranggapan bahwasannya kopi Good Day ini tidak terlalu pahit bagi dia yang tidak suka kopi pahit. Karena dalam kopi Good Day ini mencantumkan susu, terdapat kandungan susu sehingga Mbak Jasmine ini lebih suka mengkonsumsi kopi Good Day. Next. Itu salah satu bukti yang bisa kami ambil ketika kami melakukan wawancara. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih. Saat ini kita masuk di slide tentang voice of customer yang bisa dibedakan menjadi 3 aspek, yaitu fungsi, kemudian VOC sendiri, dan yang ketiga adalah atribut teknis. Nah, untuk VOC sendiri ini berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan oleh dosen kami, yaitu harus memiliki perpaduan antara kata kerja dan kata benda. Nah, contohnya adalah yang ada di tabel bagian fungsi. Yang pertama adalah menghilangkan kantuk. Nah, kemudian yang di part ini, VOC-nya adalah bisa membantu menahan kantuk di tengah aktivitas yang padat. Ini merupakan voice of customer yang diberikan oleh customer terhadap kopi Good Day yang kami gunakan saat ini untuk presentasi kali ini. Kemudian di atribut teknis itu adalah isinya jumlah kandungan kafein dalam satuan gram. Kemudian ada merilekskan pikiran. Nah, VOC-nya adalah ketika otak penat di tengah kesibukan, kopi bisa menetralkan dan menenangkan pikiran bagi pengkonsumsinya. Kemudian atribut teknisnya adalah perpaduan rasa kopi yang pahit dan manis yang dipadukan menjadi satu dalam sebuah minuman kemasan. Kemudian fungsi yang ketiga adalah memperbaiki mood, di mana VOC-nya adalah perpaduan ingredients yang menyegarkan mata dapat membuat masyarakat memulai aktivitasnya dengan mood yang lebih baik dibanding tanpa minum kopi di pagi harinya. Itu karena adanya kandungan susu, gula, creamer, dan kopi. Kemudian yang terakhir adalah fungsi praktis dibawa kemana saja. Nah, VOC-nya adalah bentuk yang kecil, minimalis, dan ringan, merupakan salah satu pilihan mengapa masyarakat merasa praktis untuk membawa minuman ini atau kopi ini kemana saja. Nah, atribut teknisnya adalah kemasan botol kecil berbahan plastik yang mudah untuk dibawa kemana-mana. Baik, bisa minta tolong di next slide. Oke, kesimpulan kami pada presentasi kali ini adalah setelah kami melakukan penelitian ke lapangan, kami memperoleh hasil yang menunjukkan bahwa kopi Good Day ini lebih bisa diterima masyarakat dengan berbagai aspek, baik dari segi kemasan, volume, rasa, ataupun segi efek mengkonsumsi kopi tersebut. Nah, sebagian besar dari responden menilai bahwa kopi Good Day ini memiliki perpaduan ingredient yang pas dan memiliki cita rasa yang pas juga untuk menjadi penolong masyarakat dalam melakukan pekerjaan mereka, seperti menghilangkan rasa kantuk, menghilangkan rasa stres, memperbaiki mood di tengah aktivitas yang padat. Nah, VOC ini dapat digunakan oleh pihak pengembang dari kopi Good Day untuk bisa menambahkan fungsi lain, memberikan cita rasa baru, menaikkan volume kopi, ataupun membuat kemasan kopi lebih menarik lagi. Oke, next. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.